tindakan bayi baru lahir itu yang pertama itu kan kalau melihat kalian pernah belajar itu melihat Apgar score atau kebugaran, ya kan? Kalau Apgar score dia itu skornya dari 1 sampai dengan berapa? 10 atau 8 dari tonusnya, kulitnya, warna kulit, tonus otot, kemudian detak jantungnya, pernapasan, itu Apgar score, appearance bahasa Inggris lah ya. Atau kebugaran, kalau kebugaran itu hanya 3 item yang dilihat. Ketika bayi baru lahir yang pertama, dia menangis atau tidak. Yang kedua, tonus ototnya aktif atau tidak. Yang ketiga, pernapasannya menggap-menggap. Jadi bukan tidak bernapas. Kalau tidak bernapas dia mati. Artinya tuh kalau menggap-menggap tuh artinya bisa dia bernapas tapi bisa jadi cepat ataupun lambat. Normalnya bayi baru lahir pernapasannya berapa? Normal berapa? Pernapasan berapa? 40 sampai 60 pernapasan ya. Kalau nadi atau detak jantungnya tadi 120 sampai 160. Kalau orang dewasa pernapasannya 16 sampai 20. Jadi ketika bayi baru lahir itu dilihat pada saat dia lahir tidak menangis, tonus ototnya tidak aktif. Tonus otot lihatnya dari mana? Ketika bayi lahir itu kan kaki bergerak, tangan bergerak kan gitu. Nah kalau dia pas lahir itu tidak nangis, maka tidak bergerak. Artinya kan negatif ya, makanya dilakukan tindakan resusitasi. Kalau bayi keluar tidak menangis, kemudian napas megap-megap, itu disebut dengan aspiksia. Penanganan aspiksia itu dilakukan resusitasi. Nah, baiklah, kita sekarang melakukan tindakan resusitasi. Oke, resusitasi ini yang pertama sebenarnya ini kan tindakan dari persalinan ya. Tapi karena resusitasi ini nanti dipisah prasatnya, berarti kita mengulang lagi. Setiap sebelum melakukan tindakan itu lakukan info konsen. Ketika bayi baru lahir sudah tahu dia tidak menangis, info konsennya sama orang tuanya. Selamat siang ibu, saya Bidan Dita yang bertugas hari ini menolong persalinan. Ya, ketika lahir tadi bayinya nggak nangis bu, adiknya nggak nangis, kemudian warnanya kebiruan. Jadi kita akan melakukan tindakan resusitasi, dimana nanti itu kita akan memberikan pompa udara ke mulut bayi bu. Ya, nanti diletakkan adiknya di meja resusitasi. Gimana ibu? Apakah ibu bersedia? Kata ibunya bersedia. Itu sudah dilakukan info. Oke. Kemudian kita lakukan siapkan alat secara ergonomis, artinya secara tersusun. Alatnya apa aja? Alatnya apa aja? Ini apa namanya? Sungkup apa namanya? Sungkup amubek. Ini amubeknya. Ini namanya sungkup ya. Ini sungkup amubek. Kemudian ada stetoskop. Kemudian ada bengkok. Ada selindile. Ini peralatan untuk potong tali pusat. Jadi ini sebenarnya ditaruh aja tapi nggak digunakan ya. Kemudian ada berapa buah bedongnya berapa? 3 harusnya itu 3. Untuk apa aja 3? Ya, alas 1, kemudian bedong yang dipakai, kemudian bedong pengganti ya. Oke, nah kemudian setelah persiapan alat, kita lanjut ibu bidan mencuci tangan, kemudian menggunakan APD lengkap. Penilaian segera setelah bayi lahir, tidak bernapas atau megap-megap, tidak menangis atau lemas, kemudian warna kulit kebiruan, tonus otot tidak ada atau lemah. Nah itu penilaian ketika bayi baru lahir. Tadi salah bunda bilang 3, harusnya 4 ya. Menangisnya lemas, kemudian tonus ototnya tidak aktif, warna kulit kebiruan, kalau normal kan merah, ini warna kulit kebiruan. Satu lagi apa tadi? Pernapasan megap, maka dilakukan tindakan resusitasi. Oke, langkah awal. Jadi setelah menyusun alat tadi ya, kita mana ya untuk alas?
Harusnya ada 3 tadi bedongnya ya. Satu ini alas ya. Ini alas kita pakai. Kemudian bedong. Jadi kapan nyiapin ini Bun? Pas persiapan alat. Pas persiapan alat, nyiapin alat tadi kalian siapin juga alat yang ini. Kemudian yang ini ketika bayi nampak dari belakang ini cak mana judulnya dari belakang kamu. Nah, pura-puranya ibunya di sini ya. Ini kan alat meja resusitasi. Ketika bayi baru lahir ya, sudah bayinya lahir tadi tidak menangis. Kan kalau udah keluar dari perineum ibu kan dilap dulu ya, karena apa? Basah, kemudian kena air ketuban, kemudian kan banyak lemak-lemak ya. Jadi posisinya itu dalam keadaan di bedong ya. Kemudian di bedong, dari ibunya kita pindahkan ke meja resusitasi ya. Oke, tadi udah pakai APD lengkap semuanya ya. Mana tadi? Udah lupa-lupa ini. Oke. Kemudian atur posisi bayi di atas meja resusitasi. Jadi posisi kita kalau mau resusitasi itu kepala bayinya di sini. Apa ngomongnya? Di atas kita, bukan di samping. Kalau melakukan tindakan biasanya kan sebelah kanan pasien ya. Kalau posisi resusitasi kita kepala bayi itu di depan kita. Posisinya gini ya. Atur posisi bayi sedikit ekstensi. Jadi butuh berapa nih bedong kira-kira? Kamu hitung lah ya, jangan sampai nanti waktu ujian kamu orang lupa. Ini ketebalan. Nggak ada lagi bedong situ nak. Nah, posisi bayi sedikit ekstensi, letakkan kain di bawah leher. Jadi ada alas, bedong pengganti, kemudian apa ini tadi? Bantal leher, kemudian bedong yang digunakan ya. Kemudian atur posisi bayi, sudah sedikit ekstensi. Lanjut lakukan hisap lendir. Jadi dipencet dulu baru masuk ke mulut bayi. Jangan masuk mulut baru pencet, keluar dia. Ya. Dekatkan bengkok, kemudian hisap lendir pada mulut bayi. Kemudian di hidung. Oke, buang ke bengkok. Ini JP potong tali pusar nggak usah ya. Lalu keringkan bayi dan lakukan rangsangan taktil. Oke, dikeringkan. Namanya rangsangan taktil itu tuh kan kita memegang, merangsang dia, bukan cik-cik aja. Jadi kalau semakin bayi digerak-gerak kayak gini kan, siapa tahu dia merasa oh ada yang megang kayak gitu. Namanya bayi ya. Jadi dikeringkan. Oke. Dikeringkan semuanya. Dan ini kayaknya ini bayi babon ya. Iya. Kemudian ganti dengan bedong yang baru. Nah, ganti bedong yang baru. Kemudian lakukan penilaian awal. Kita cek dulu nih. Kira-kira jantung sebelah kanan, sebelah kiri. Kita cek denyut jantungnya masih 100. Normal nggak? Berarti masih kurang ya. 100 masih kurang. Kemudian lalu kita lakukan VTP awal. Cek dulu sungkupnya udah terkunci atau belum. Takutnya pas dipasang ininya lepas. Jadi dicek betul apakah sungkup yang kita mau gunakan ini memang sudah terkunci dengan bagus dan benar. Pasang sungkup dan perhatikan letaknya. Kemudian lakukan VTP sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air selama 30 detik. 30 detik itu berarti setengah menit ya. Lakukan VTP 2 kali. Selama 30 detik dengan tekanan 30 cm air. Yang ditutup apa? Mulut dan hidungnya. Tangan seperti huruf C. Ya. Ini bukan yang ini ya. Harusnya tuh ada yang satu lagi. Kalau ini yang untuk pompa dada ini nih. Kalau yang pantam satu lagi itu ketika kita pencet dadanya mengembang.
Kalau ini nggak kelihatan, jadi ya bilangnya 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Kenapa pakai lepas-lepas Bun? Karena untuk gini, kalau kayak gini kan kamu passing baik. Jadi biar ada 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Jadi tangan memegang seperti huruf C, yang ini memegangnya. Ditutup mulut dan hidung, bukan hidung aja atau bukan mulut aja, tapi hidungnya enggak. Jadi ditutup semua. Dilakukan sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air sebanyak 30 detik. Selama 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Oke, setelah itu dilakukan cek kembali. Cek kembali. DJJ masih 105 misalnya. Masih kurang ya, 105. Kemudian lakukan VTP kedua. Lakukan VTP kedua ini dia tekanannya sama 20. Sama ya kayak yang pertama tadi, tekanannya 20 cm air selama 30 detik, 30 kali juga. Dilakukan lagi. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Dibuka, kemudian kita cek lagi. Kalau misalnya masih kurang dari 120 kali per menit, lakukan tindakan yang terakhir, yaitu VTP kombinasi. Jadi kalau VTP kombinasi itu satunya yang pakai pompa, satu lagi menekan dada si bayi. Ya, sini. Nah, kalau tekan dada bayi itu gimana ya posisinya? Kamu tuh di sini. Nah, bisa nggak? Di sini lagi. Nah, kalau dia benar dia nggak merah, ya. Bunda kombinasi mana? Frekuensinya jadi kombinasi 1:1 ya. 2:1. Bunda 1 kali ini, kamu 2 kali nekannya. Itu pas. Ya, jadi ya. Oke, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 30 lepas-lepas. Nah, kalau dia benar tadi warnanya kuning. Tapi kalau dia nggak benar dia warnanya merah. Gitu ya. Terasa kan yang di dadanya yang di sini? Terasa. Jadi jangan salah. Posisi yang menekan itu jempol, 4 jarinya di bawah. Nah, gitu ya. Nanti siapa yang nekan ini, Bun? Yang nekannya nanti waktu mau ujian yang piket. Jadi yang piket, yang ujian yang nekan, yang piketnya yang mompa. Jadi perbandingannya tadi 2:1:2. 1 mompa 2 kali tekan dada selama 30 detik ya. Oke, setelah lakukan VTP kombinasi namanya, kita cek lagi nih. Oh, udah 130, artinya sudah dalam kondisi normal. Kita bereskan si bayinya. Kemudian berikan ke ibu. Oke, sudah dibereskan. Ibu, alhamdulillah Ibu, kita udah lakukan tindakan maksimal tadi Bu ya. Nih, warna kulit adiknya udah agak kemerahan, kemudian tonus ototnya udah aktif, ini sudah sedikit menangis. Boleh Ibu susui sekarang. Itu kalau dia berhasil. Kalau nanti di soal udah lakukan tindakan VTP kombinasi, pas dicek malah 60 detak jantungnya, berarti dia meninggal. Kalian konseling ke ibunya. Ibu, mohon maaf Ibu, sudah kita lakukan tindakan semaksimal mungkin, sudah kita lakukan kompresi dada juga, tapi Tuhan berkehendak yang lain, adik tidak bisa diselamatkan Ibu ya, mohon maaf. Kasih ke ibunya. Jadi nanti soalnya tergantung dari soal nanti dia sehat pada saat VTP atau bayinya meninggal. Oke, ada yang ditanyakan? Bun, pakai handscoon. Pakai handscoon. Iya, pakai handscoon semuanya. Kan tadi di awal dibilang, Bunda bilang kan tadi siapkan alat sudah tuh pakai APD lengkap. Ya kan? Karena di sini tidak ada handscoon. Handscoon ini lagi. Ya, semuanya pakai handscoon nak.